Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, mahasiswa dari program studi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai strategi quantum learning, di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi pertama. Pengertian strategi quantum learning. Quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan keseluruhan proses pembelajaran yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta menjadikan pembelajaran sebagai proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Prinsip-prinsip perkembangan strategi quantum learning. Penerapan quantum learning dalam pembelajaran sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh De Porter dalam Wena, bahwa model pembelajaran ini memiliki 5 prinsip, yaitu: pertama, semuanya berbicara. Maksudnya, semua lingkungan kelas harus ditata sedemikian rupa sehingga memberikan pesan belajar bagi siswa. Yang kedua, segala sesuatu memiliki tujuan. Ini mengandung arti bahwa segala yang dilakukan dalam pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas dan terkontrol. Yang ketiga, pengalaman sebelum memberi nama. Maksudnya, sebelum siswa menamai sesuatu, sebaiknya siswa mengalami terlebih dahulu sehingga memiliki pengalaman informasi yang berhubungan dengan pemberian nama tersebut. Yang keempat, mengakui setiap usaha. Artinya, segala usaha belajar siswa harus memperoleh pengakuan dan penghargaan dari guru dan siswa lain, sehingga siswa selalu berani untuk menuju pembelajaran selanjutnya. Dan yang kelima, jika itu layak untuk dipelajari, maka itu layak untuk dirayakan. Artinya, setiap usaha dan hasil yang diperoleh siswa dalam pembelajaran harus dirayakan sehingga siswa termotivasi untuk maju dan meningkatkan hasil belajarnya. Prosedur penerapan strategi quantum learning. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep quantum learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan ambag. Menurut De Porter dan Hernaki 2009, pelaksanaan pembelajaran kuantum akan disampaikan apa manfaatnya bagiku atau ambag. Ambag adalah motivasi yang datang dari memilih secara mental antara manfaat dan konsekuensi dari suatu keputusan. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Dalam proses belajar mengajar, perlu diatur lingkungan yang membuat siswa merasa aman dan nyaman. Perasaan seperti ini akan menumbuhkan konsentrasi belajar bagi siswa yang baik. Penataan lingkungan belajar dan yang tepat juga dapat mencegah kebosanan pada siswa. Yang ketiga, menumpuk sikap juara. Penanaman sikap menang perlu dilakukan untuk lebih merangsang belajar siswa. Seorang guru tidak perlu ragu untuk memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang telah berhasil belajar. Yang keempat, membebaskan gaya belajar. Dalam quantum learning, guru harus memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar dan tidak terpaku pada satu gaya belajar. Yang kelima, membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipahami sebagai kegiatan kreatif ketika siswa tidak hanya mampu menerima, tetapi dapat mengungkapkan kembali apa yang diperoleh dengan menggunakan bahasa yang hidup, dengan cara dan ekspresi yang sesuai dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Yang keenam, biasakan membaca. Salah satu kegiatan yang paling penting adalah membaca. Dengan membaca, siswa dapat meningkatkan kosakata, pemahaman, wawasan, dan memori mereka. Yang ketujuh, membuat anak lebih kreatif. Siswa kreatif adalah siswa yang memiliki rasa ingin tahu, suka mencoba, dan senang bermain.
Sikap kreatif memungkinkan siswa untuk menghasilkan ide-ide segar dalam pembelajaran. Yang kedelapan, melatih kekuatan memori. Daya ingat sangat diperlukan dalam pembelajaran, sehingga siswa perlu dilatih untuk mendapatkan daya ingat yang lebih baik. Keunggulan strategi quantum learning. Pertama, strategi adaptasi memberi pembelajaran quantum learning adalah strategi yang menggunakan stimulus untuk menggerakkan pikiran siswa dengan instruksi yang diberikan, sehingga memudahkan siswa untuk mengekspresikan imajinasinya. Yang kedua, penerapan strategi adaptasi pembelajaran kuantum dalam pembelajaran menulis akan memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa tentang menulis. Yang ketiga, siswa akan memperoleh penguasaan materi, prinsip, dan konsep menulis puisi, sehingga dapat menulis puisi sesuai dengan prinsip dan konsep yang dikuasainya. Yang keempat, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran menulis, baik aktif dalam bertanya maupun dalam memberikan pendapat. Yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing atau mitra dan peserta dalam pembelajaran menulis, sedangkan siswa berperan sebagai aktivis dalam pembelajaran. Yang keenam, strategi adaptasi pembelajaran kuantum lebih menekankan pada penilaian proses dan penilaian hasil, sehingga tidak berfokus pada penilaian hasil saja. Kelemahan strategi quantum learning. Pertama, yaitu menuntut keahlian dan keterampilan guru secara lebih luas. Yang kedua, memerlukan proses merancang dan persiapan pembelajaran yang cukup dan terencana dengan lebih baik. Dan ketiga, tidak semua kelas memiliki sumber belajar, perangkat pembelajaran, dan fasilitas yang merupakan prasyarat dalam quantum learning, serta karena pembelajaran ini juga menuntut lebih banyak situasi dan kondisi serta lebih banyak waktu. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai strategi quantum learning. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.